Assalamualaikum sobat anak novel. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore atau selamat malam semuanya. Apa kabar kalian semua? Moga-moga dalam keadaan sehat selalu. Kali ini kita akan menyimak dan menonton novel baru yang berjudul Sang Pewaris Konsorsium. Tapi sebelum melanjutkan, jangan lupa bantu subscribe, like dan komennya biar tambah semangat upload bab-bab barunya. Sang Pewaris Konsorsium Bab 1. Saat itu pukul 10 malam di gedung asrama putra kampus. 4 laki-laki sedang berbaring di kasur mereka, saling berbincang dan bersenang-senang. Tiba-tiba, pintu kamar mereka dibuka dan seseorang bergegas masuk. "Hei kalian, coba lihat ini." Dilan Handoko sedang menembak Sarah Kusuma. Sedang ditayangkan di akun sekolah di Groove, katanya, melambaikan ponsel di tangannya. Dengan segera, ketiga dari 4 laki-laki yang sedang bersenang-senang itu menyerbu si pendatang dan duduk di sekitarnya, ingin tahu hasil dari ajakan tersebut. Alasan mereka penasaran itu sangat sederhana. Sarah Kusuma merupakan seseorang yang diakui sebagai salah satu wanita tercantik di kampus. Walaupun dia tidak masuk ke dalam 5 besar dari daftar wanita cantik di kampus, dia masih termasuk dalam 10 besar. Dilan Handoko yang sedang menembak Sarah Kusuma cukup terkenal di seluruh kalangan Universitas Praharsa. Dia tinggi, tampan, dan yang paling penting sangat kaya. Dia lahir dari latar belakang yang kaya dan keluarganya. Keluarga Handoko memiliki dan mengelola banyak macam perusahaan. Sebagai bukti dari kekayaannya, mobil yang dia kendarai ke kampus, Porsche Carrera GT, dilaporkan bernilai 30 miliar rupiah. Itu sudah cukup menunjukkan kekayaan yang dimiliki oleh keluarganya. Banyak mahasiswa menggunakan Groove, sebuah platform siaran langsung populer yang merupakan sumber berita tersebut. Ini bisa jadi momen lahirnya sebuah pasangan yang hebat, pria kaya dan tampan dengan wanita cantik. Siapa yang ingin ketinggalan berita seperti itu? Namun, ketika para pria di asrama putra itu menonton siaran langsung dengan seksama, seorang pria terdiam di kasurnya. Semua anggota asrama putra yang ada di sana berpakaian dengan baik, walaupun mereka tidak teramat kaya. Jelas sekali dalam sekali lihat bahwa mereka pun berkecukupan. Akan tetapi, pria yang terdiam di kasurnya berpakaian agak berbeda dari mereka. Sekali melihat pun orang-orang bisa tahu kalau dia sangat miskin karena pakaiannya tidak sebagus teman-teman sekamarnya. Pria itu tidak lain adalah Dava Halim. Dava Halim merupakan pria berumur 20 tahun yang sedang menjalani tahun ketiga kuliahnya. Tingginya 191 cm dan dia sangat tampan. Namun, ketampanan dan tingginya yang menjulang itu tertutupi oleh kemiskinannya. Dia dikenal sebagai orang miskin di kampus. Sebagai seseorang yang tidak mengetahui siapa orang tuanya dan dibesarkan di panti asuhan, Dava sudah hidup miskin sejak dulu. Dia telah bekerja dengan sangat keras ketika dia mencapai umur 18 tahun dan masa tinggalnya di panti asuhan telah habis. Dia mengincar Universitas Praharsa, universitas terbaik di negara ini. Karena dia sangat pintar, dia berhasil lulus ujian masuk dan diterima di universitas itu. Dia bahkan lolos di pilihan pertamanya, manajemen bisnis. Karena dia sendiri yang membiayai semuanya, dia hanya memiliki sedikit waktu untuk dirinya sendiri dan selalu bekerja paruh waktu di mana-mana untuk menghidupi dirinya sendiri. Di salah satu pekerjaan paruh waktunya, dia bertemu Sarah Kusuma, salah satu wanita tercantik di kampus. Dia langsung jatuh cinta saat melihat wanita itu dan mulai merayunya, mengabaikan tujuan awalnya untuk menjadi sukses sebelum menjalin hubungan. Dia telah merayunya selama 6 bulan sebelum akhirnya dia setuju untuk menjalin hubungan dengannya. Dia membuat syarat untuk tidak pernah mempublikasikan hubungan mereka dan membuatnya bersumpah untuk merahasiakannya. Dia meyakinkan Dava untuk melakukannya karena dia ingin hubungan mereka bebas dari mata orang-orang yang suka ikut campur. Namun, hubungan mereka hanya bertahan kurang dari sebulan sebelum situasi ini terjadi. Awalnya Dava skeptis ketika dia mendengar nama Sarah Kusuma, tapi dia tidak menghiraukannya. Bahkan jika pria terkaya di kampus sekalipun melamarnya, dia percaya Sarah akan menolaknya. Lagi pula, hubungan mereka tidak didasari oleh kekayaan material, tapi cinta sejati. Namun, dia masih mengeluarkan ponselnya dan memasuki akunnya di Groove. Dia ingin melihat sendiri hasil ajakan tersebut.
Siaran langsungnya dimulai dan videonya ditayangkan. Siaran itu menunjukkan latar belakang yang sangat mewah, dengan Sarah dan Dylan yang sedang makan malam di sana. Dava memeriksa kolom komentar dan terkejut melihatnya. Wah, bukannya itu Hotel Sky Golden? Satu-satunya hotel bintang 7 di seluruh daerah ini. Benar, ku dengar sekali makan di sana bisa menghabiskan setidaknya 150 juta rupiah. Wah, mahal sekali. Sarah sangat beruntung. Ya, apakah menurutmu dia akan menolak ajakannya? Apa? Tentu saja tidak. Di mana lagi dia akan menemukan pria sekaya dan setampan Dylan di kampus ini? Benar juga, dia pasti akan menerima lamarannya. Saat Dava membaca komentar-komentar di siaran itu, jantungnya mulai berdegup kencang. Dia tidak tahu ada tempat semahal itu. Bagaimana bisa sekali makan bisa menghabiskan setidaknya 150 juta rupiah? Itu konyol sekali. Selama bertahun-tahun dia bekerja paruh waktu. Dia tidak pernah mengumpulkan uang sebanyak 15 juta rupiah yang hanya 10% dari nilai tersebut. Dava merasa kepercayaannya pada Sarah di awal mulai terguncang setelah membaca komentar-komentar tersebut. Dia telah mengajak Sarah makan beberapa kali, tapi dia tidak pernah menghabiskan lebih dari 750 ribu rupiah untuk sekali makan. Walaupun dia tidak pernah mengeluh, Dava merasa dibandingkan dengan apa yang sedang dia terima sekarang, dia bahkan tidak pantas untuk disebutkan. Siaran itu tayang selama beberapa jam, termasuk adegan ketika kedua dari mereka makan makanan mewah, minum minuman mahal, dan bahkan berbincang tentang hal-hal sepele bersama. Akhirnya, momen yang ditunggu-tunggu tiba dan Dylan meminta Sarah untuk menjadi pacarnya. Semua orang, termasuk Dava, merasa jantung mereka berhenti. Dari siaran yang sedang mereka tonton, Dava sudah merasakan Sarah mulai tergelincir dari tangannya. Tapi dia masih berpikir positif bahwa dia akan menolak Dylan. Namun, itu semua sia-sia. Sarah setuju untuk menjadi pacarnya. Dava merasakan hatinya tersayat-sayat ketika mereka berdua berciuman begitu dalam di siaran tersebut. Termasuk 6 bulan ketika dia mencoba merayunya. Hanya ada sedikit sentuhan fisik yang terjadi di antara mereka berdua. Namun, belum 1 menit berlalu sejak dia menerimanya, mereka sudah berciuman. Dava merasakan air mata mengalir dari matanya. Tapi teman-teman asramanya tidak menyadarinya karena mereka terlalu berfokus pada siaran langsung tersebut. Setelah beberapa detik, Dava mengelap matanya dan berhenti menangis. Dia meninggalkan asrama dan beranjak ke Hotel Sky Golden. Dia akan bertanya pada Sarah kenapa dia setuju untuk berpacaran dengan orang lain ketika mereka masih menjalin hubungan. Bab 2. Hati Dava dipenuhi oleh rasa sakit ketika dia beranjak ke Hotel Sky Golden. Dia tidak bisa percaya bahwa seseorang yang dia cintai dan dia telah berikan segalanya bisa mengkhianatinya seperti ini. Dia telah mencintai Sarah dengan sepenuh hati dan dia kira Sarah juga mencintainya. Dia harus mengetahui apa yang salah dari hubungan mereka. Setelah berjalan selama 30 menit, Dava akhirnya tiba di Hotel Sky Golden. Karena hotel tersebut hotel bintang 7, bangunannya sangat mewah dan mengesankan. Dia masih mengagumi bangunannya ketika dia melihat Sarah dan Dylan berjalan keluar dari gedung mewah itu. Dava merasa hatinya berdebar-debar dengan menyakitkan ketika dia melihat Dylan melingkarkan tangannya di pundak Sarah. Dia sangat marah pada Dylan dan ingin menghajar wajahnya saat itu juga. Namun, dia tetap menahan diri. Dia kemari untuk meminta jawaban, bukan untuk bertengkar ataupun membuat masalah. Dava menarik nafas dalam sebelum menghampiri mereka yang sedang tertawa-tawa dan tersenyum pada satu sama lain. Dava tidak bisa mengingat kapan terakhir kali Sarah tersenyum seperti itu ketika mereka masih berpacaran. Waktu itu masih agak ambigu, tapi sekarang dia melihat tanda-tanda yang sangat jelas bahwa Sarah tidak pernah bahagia dalam hubungan mereka. Akan tetapi, dia tetap melangkah maju. Dia perlu mendengar penjelasan dari Sarah langsung. Sarah masih menertawakan apa yang baru saja Dylan bisikkan padanya ketika dia melihat sosok familiar berjalan menghampirinya. Saat itu sudah larut sekali sehingga dia tidak bisa melihat dengan jelas wajah orang tersebut dari jauh. Dylan menyadari bahwa Sarah telah berhenti tertawa dan sekarang sedang menatap ke sebuah arah. Dia mengalihkan pandangannya ke arah yang sama dan melihat sosok yang sedang berjalan menghampiri mereka. Setelah beberapa detik,
Sosok tersebut akhirnya berada cukup dekat dengan mereka sehingga wajahnya sekarang bisa terlihat dengan jelas. Tidak lain itu adalah pacarnya, Dava Halim. Jantung Sarah langsung berdegup dengan kencang. Kenapa pacarnya? Atau mantan pacarnya berada di Hotel Sky Golden? Dia tidak pernah memberitahu siapapun dia akan berkencan dengan pria terkaya di kampus, Dylan Handoko. Bagaimana pria itu bisa tahu kalau dia sedang di sini? Tanpa persetujuan Sarah, kencan makan malamnya dengan Dylan Handoko disiarkan secara langsung di Groove. Semua orang yang mengikuti siaran langsung di Groove sekarang tahu bahwa dia sedang menjalin hubungan dengan Dylan Handoko. Bahkan sekarang pun siarannya masih berlangsung sehingga semua orang bisa melihat dengan jelas apa yang sedang terjadi. Dava menghampiri Sarah dan Dylan dan menatap mereka berdua sebelum berbicara. Sarah, kenapa kamu melakukan ini padaku? Dylan menatap Dava dan mengerutkan alisnya. Dia tidak tahu siapa pria itu karena dia tidak pernah berinteraksi dengan orang-orang yang dia anggap berada di bawah levelnya. Setelah dia perhatikan pakaian orang tak dikenal itu dengan singkat, dia sudah tahu bahwa orang itu sangat miskin. Harga keseluruhan pakaian yang sedang dia kenakan bahkan tidak sampai Rp450.000. Jadi tidak mengejutkan jika Dylan tidak mengenalnya. Namun, dia masih penasaran kenapa pria miskin itu bisa mengenal Sarah. Dari caranya berbicara pada Sarah, terlihat bahwa dia cukup akrab dengannya. Sayang, apakah kamu mengenal orang jelata ini? Tanya Dylan, mengencangkan cengkeramannya pada bahu Sarah untuk menunjukkan kepemilikannya. Dava menyadarinya dan merasakan matanya berubah merah karena amarah. Tapi dia tidak berbuat apa-apa. Dia hanya datang kemari untuk mendengar penjelasan Sarah. Sarah merasa sangat malu ketika Dava menanyakan hal itu padanya. Dia menatap pakaian yang pria itu kenakan dan merasa makin malu. Orang ini sungguh tidak tahu malu. Mendatangi hotel bintang 7 dengan pakaian seperti itu. Ditambah, dia mencoba membongkar hubungan mereka berdua pada Dylan. Sarah bertemu dengan Dava ketika dia sedang bekerja di salah satu pekerjaan paruh waktunya. Namun, ada satu kekurangan besar yang dia miliki. Dia sangat miskin. Sarah tidak ingin berpacaran dengannya karena dia hanya bisa menghidupi dirinya sendiri dengan pas-pasan. Tapi Dava sangat gigih. Dia terus mengganggunya supaya mereka bisa menjalin hubungan dan setelah 6 bulan, dia tidak bisa menahannya lagi. Dia setuju untuk menjalin hubungannya dengan syarat dia merahasiakannya. Sebagai salah satu wanita tercantik di kampus, dia tidak bisa memperbolehkan hubungannya dengan orang jelata seperti Dava diketahui publik. Kalau tidak, itu akan menodai reputasinya. Walaupun hubungan mereka belum sampai 1 bulan, Dava sudah membuktikan ketakutannya. Dia tidak bisa memenuhi kebutuhan Sarah yang mahal karena dia hampir tidak bisa membiayai makanannya sendiri. Dia tidak bisa membelikannya tas desainer dan kosmetik mewah yang dia inginkan. Dalam 1 malam, Dylan telah menghabiskan lebih dari Rp375 juta untuknya. Dava tidak akan pernah bisa melakukan itu. Dia hanya bisa hidup pas-pasan. Lalu bagaimana dia bisa membiayai kebutuhan-kebutuhan Sarah? Ketika dia sedang menimbang-nimbang lagi hubungan mereka, seorang pangeran menawan, Dylan Handoko datang dan langsung menggendongnya. Dia ingin putus dengan Dava diam-diam setelah kencannya dengan Dylan berakhir, tapi Dava malah sudah menghampirinya. Dia menghela nafas. Keberadaannya di sini tidak mengubah apapun. Cepat atau lambat, hal itu pasti akan terjadi padanya. Dava, maafkan aku, tapi sekarang kita putus, kata Sarah. Dengan perkataan itu, dunia Dava runtuh dalam sekejap.